Kekejaman peristiwa gerakan 30 September 1965 yang menewaskan perwira tinggi TNI Angkatan Darat saat itu ditampilkan dalam reka adegan film berjudul Pengkhianatan G30 SPKI. Meski film tersebut masih menuai polemik, menurut putra salah satu pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani bernama Edi Yani, film Pengkhianatan G30 SPKI dianggap cukup mewakili penggalan cerita tentang pembunuhan ayahnya oleh tentara Cakrabirawa. Edi merupakan saksi mata yang menyaksikan langsung bagaimana ayahnya dibunuh pada peristiwa berdarah itu. Bagaimana sebenarnya cerita pembunuhan Ahmad Yani saat itu? Apakah sama seperti pada film Pengkhianatan G30 SPKI? Berikut cerita selengkapnya. Jadi saat ini saya sudah bersama dengan Pak Edi, salah satu putra dari Jenderal Ahmad Yani yang waktu itu juga menjadi salah satu saksi ya Pak ya, peristiwa G30 SPKI yang waktu itu menewaskan Jenderal Ahmad Yani. Oke Pak Edi, waktu itu kan saya pernah lihat beberapa cuplikan film di film G30 SPKI di mana waktu itu muncul sosok Pak Edi ya yang muncul dengan salah satu pembantu kalau tidak salah. Nah itu apakah memang ceritanya sesuai dengan film itu atau ada versi lain nih dari Pak Edi? Enggak sesuai dengan film, Mbak. Oke, kayak apa tuh Pak ceritanya? Jadi asal mulanya itu kan saya sama Mbok Milah itu mencari ibu ya. Ibu pada malam itu kan tirakatan di Taman Suropati, rumah dinas. Jadi sekitar jam 4 itu saya bangun di kamar yang sebelah, di sebelah kamar Bapak. Saya menuju ke sini, Mbak. Nunggu di sini nih. Maksudnya mau menunggu ibu gitu ya. Oke, menunggu di sebelah situ ya. Di sini, di dalam sini. Nah, nggak lama sekitar 15 menit itu saya lihat ada kegaduhan di depan di ruang penjaga. Jadi saya pikir, wah, ini seperti hapusan penjaga. Memang biasanya begitu kan pagi-pagi. Nggak lama mereka nih saya lihat kok baret merah semua gitu ya. Baret merahnya Cakrabirawa. Masuk ke sini. Oke, masuk ke sini ya? Ya, ke ruang ini. Kebetulan kan saya ada di sebelah sini ya. Nah, begitu mereka sampai di sini, ini ketok dulu. Secara ini ya mereka ketok. Saya ada di sini, ada Mbok Milah. Mbok Milah menemui Cakrabirawa. Terus mereka menanyakan apakah Bapak ada. Kan? Kalau bisa tolong dibangunkan. Mbok Milah karena dia nggak berani, dia manggil saya. Ibu. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Dan. Edi mau ibu, Mbak. Ibu di rumah Taman Suropati. Mana Bapak, sayang? Bobo. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Bok, ke belakang saja, cepat. Ayo. Segera ya. Nah, setelah dari sini, saya masuk ke dalam. Ya kan, membangunkan Bapak ini. Membangunkan Bapak, jalan ke arah depan sini. Terus sambil diikuti sama semua ini Cakrabirawa. Ada berapa orang itu Pak? Yang ikut di belakang itu mungkin 5 ya. 5 orang, tapi yang lainnya tuh langsung memutari itu ya. Masuk ke sini. Dalam sini saya sendiri nih. Mereka menunggu di sini. Cakrabirawa nggak ada yang masuk, tunggu di sini. Karena saya masuk ke dalam. Terus
kamar Bapak. Ini Posisi kamar Bapak ya? ya. Kamar waktu saya masuk, Bapak itu sedang tidur. Oke. Posisinya miring mana ke sana. Hmm. Jadi saya pegang kakinya, saya bilang, Pak, Bapak ada Cakrawirawa, minta Bapak dibangunkan untuk dipanggil Presiden. Bapak tuh jawabannya dalam bahasa Jawa tuh, ono apa tuh Cakrawirawa isu-isu toko rene, jawabannya seperti itu. Terus Bapak ikut keluar, ngikutin, Oke. masuk sini, balik di sana Aha. ke ruangan itu. Sama Pak Edi juga? Sama, saya langsung ke depan. Nah, di sini saya keluar, Bapak ngikutin di belakang sini. Mereka lapor di sini si Oke. Cakrawirawa. Oke. Duduk. Sekarang juga pagi ini juga ke istana. Oke. Nah, sedangkan Bapak jawabannya, saya memang sudah ada janji dengan Bapak Presiden nanti jam 8. Tapi si siapa nih, Cakrawirawa ini tetap memaksakan. Tidak usah Bapak hari ini juga, sekarang juga ikut dengan kami ke istana untuk menghadap Presiden. Oke. Minta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang. Siap, Jenderal. Terjadi dialog ini, Bapak, tapi saya harus mandi dulu. Bapak pun bilang gitu. Bapak jalan ke sini. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Nah, di sini sampai di sini salah satu dari Cakrawirawa itu menegur Bapak gitu ya. Dia bilang tidak perlu Jenderal, tidak perlu mandi. Sekarang langsung aja. Ya. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Bapak karena jengkel dengan ini prajurit ini kok berani sekali gitu ya. Kamu prajurit tahu apa, langsung dipukul sama Bapak. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Nah, satu dipukulnya jatuh di sini. Jatuh ke bawah, terus Bapak tutup pintu. Oke. Tutup pintu. Terus langsung ditembak dari belakang. Jadi Bapak setelah jalan 2 langkah begitu di sini, langsung ditembak dari belakang. Jadi Nah, setelah ditembak juga Bapak jatuh di sini. Oke, tembak. Berarti kena itu ya? Dari 7 itu hanya 2 yang mengenai Bapak, mengenai Bapak almarhum. Nah, kami nggak tahu bagian mana, tapi mungkin di dada belakang sini nembus kemana nggak tahu. Terus ada satu lagi kalau saya di bawah ya, kalau nggak salah ya. Itu yang tembakan dari belakang semua? Nah, yang 7 ini. Oke. Bapak terjatuh. Terus kakak saya ada keuntungan di situ kan, berusaha untuk memeluk kan waktu itu, tapi sama si Cakrawirawa ini nggak boleh, dilarang gitu. Terus untung lari langsung ke dalam bangunkan Bapak. Nah si Cakrawirawa ini begitu lihat Bapak ini belum darahnya langsung diambil kakinya, diseret keluar terus ke belakang sampai ke depan sana. Cepat bereskan. Bapak. Bapak, kenapa?
Bapak lihat sendiri bagaimana? Kita mengikuti Bisa- dari belakang. Semua anak-anak nih ya, mbak-mbak ini semua keluar ngikutin dari belakang. Saya kan posisi ada di belakang. Saya nyusul ke situ, ke bagian situ, tapi di pintu yang penerimaan Cakrabirawat tadi. Mereka udah siap. Siapa yang keluar, saya tembak. Jadi mereka semua lari masuk. Dan tetap itu jenazah terus sampai ke depan. Ya, itu tadi kesaksian putra bungsu Ahmad Yani tentang kronologi pembunuhan ayahnya oleh tentara Cakrabirawa pada 1 Oktober 1965 dini hari. Terlepas dari berbagai kontroversi terkait film G30 SPKI, setidaknya beberapa adegan dalam film ini cukup dapat menunjukkan betapa kejinya peristiwa pembunuhan terhadap Ahmad Yani dan kawan-kawannya. Kunjungi website kami di www.visualtv.live, follow akun Instagram dan Twitter kami di @visualtv.live, dan like Facebook fanpage kami di visualtv.live.